Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali setelah kita libur kurang lebih 2 minggu ya. Kita tidak ada live dan kita ketemu lagi masih di pembahasan bab 8 tentang segitiga dan segi 4 ya pada pertemuan ke-6. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terakhir materi yang saya kirimkan di Google Classroom 2 minggu yang lalu itu berkaitan tentang segitiga. Baik itu jenis-jenis segitiga, sifat-sifat segitiga, kemudian menentukan luas dan keliling segitiga, serta ada beberapa penjelasan tentang garis-garis istimewa yang saya tugaskan kalian untuk menggambar ya. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas beberapa rangkuman materi bab 8 tentang segitiga dan segi 4, dan juga nanti ada beberapa soal yang akan saya bahas, yang menurut saya soal itu masih kalian bingungkan, masih kalian ngerjakannya masih menggunakan cara yang menurut saya bukan yang saya jelaskan, dan juga ada yang membuat rumus sendiri ya. Jadi mohon diperhatikan karena ini persiapan kalian. Biasanya kalau sudah saya bahas tentang rangkuman artinya kita akan segera ulangan harian ya. Oke, yang pertama di sini saya bahas tentang beberapa sifat-sifat pada bangun datar persegi panjang. Di antaranya sisi-sisi yang berhadapan pada setiap persegi panjang itu sama panjang ya, dan sejajar. Nah, kemudian diagonal pada setiap persegi panjang itu memiliki ukuran sama panjang. Kemudian diagonal-diagonal pada setiap persegi panjang saling membagi dua sama panjang. Yang keempat, 4 buah sudut pada persegi panjang itu merupakan sudut siku-siku dan sama besar. Jadi semua sudutnya itu sama besar ya. Kemudian keliling persegi panjang itu dapat dihitung dengan cara 2 kali ini saya salah. Ini bukan kali tapi tambah ya. 2 dikali panjang tambah lebar ya. Kemudian luas persegi panjang dapat dihitung dengan cara panjang kali lebar ya. Ini sudah di SD untuk keliling dan luas seharusnya. Jadi kalau kalian tidak bisa menentukan keliling dan luas persegi panjang, artinya seharusnya kalian tidak lulus SD ya. Kemudian berikutnya beberapa sifat pada bangun datar persegi, diantaranya sisi-sisi yang berhadapan pada persegi panjang itu sama panjang dan sejajar. Jadi 4 sisinya itu semuanya sama. Kemudian diagonal-diagonal pada setiap persegi panjang itu memiliki ukuran yang sama panjang. Yang ketiga, diagonal-diagonal pada setiap persegi saling membagi dua sama panjang dan membentuk sudut siku-siku ya. Bedanya dengan persegi panjang tadi, kalau persegi panjang itu tidak membagi dua sama panjang tetapi tidak membentuk sudut siku-siku. Berbeda dengan persegi. Kalau persegi dia membagi dua sama panjang dan membentuk sudut siku-siku. Yang keempat, sudut-sudut pada persegi itu merupakan sudut siku-siku ya, sama seperti persegi panjang. Kemudian keliling dari persegi dapat dihitung dengan cara 4 kali sisi atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, karena sisinya ada 4 ya. Kemudian luas persegi dapat dihitung dengan cara sisi kali sisi atau sisi pangkat 2 ya, seperti itu. Kemudian sifat-sifat pada bangun datar jajar genjang, diantaranya pada setiap jajar genjang sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar ya. Jadi yang sisi miring dengan sisi miring, sisi yang datar dengan sisi yang datar, seperti itu. Kemudian pada setiap jajar genjang sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar ya. Berhadapan itu berarti sudut tersebut itu berseberangan. Seperti itu, berseberangan ya. Bukan kiri dengan kanan atau kiri dengan atas. Kemudian, nah ini kalau kiri dengan atas itu sudutnya berdekatan ya. Jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Jadi sudut yang ada di kiri, yang di sebelah kanannya, itu kalau dijumlahkan dengan sudut yang di sebelahnya,
maka hasilnya 180 derajat seperti itu. Untuk gambarnya kalian bisa cek di file pertemuan ketiga kalau tidak salah. Tentang jajar genjang itu ada gambar-gambarnya. Berikutnya kedua diagonal pada setiap jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Ini kurang lebih sama seperti persegi panjang. Diagonalnya membagi dua sama panjang. Kemudian luas jajar genjang itu dapat dihitung dengan cara alas kali tinggi, ya, alas kali tinggi. Berikutnya ada sifat-sifat pada bangun datar belah ketupat, itu diantaranya pada setiap belah ketupat sisi-sisinya sama panjang. Nah, di sini perlu saya garis bawahi, sisi-sisi pada belah ketupat itu sama panjang, tetapi belah ketupat itu bukan persegi, ya. Ada beberapa pemikiran dari siswa-siswa terdahulu. Ada beberapa siswa yang menganggap bahwa belah ketupat itu sudah pasti persegi, belum tentu, ya. Tetapi persegi itu sudah pasti belah ketupat, bisa jadi, ya, bisa menjadi belah ketupat. Kenapa saya bilang belah ketupat belum tentu persegi? Karena bisa saja diagonal pada belah ketupat itu tidak sama panjang, ya, seperti itu. Kalau pada persegi kan diagonalnya sama panjang. Oke. Yang kedua, pada setiap belah ketupat sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya, seperti itu. Kemudian pada setiap belah ketupat, kedua diagonal itu saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus, ya. Kemudian keliling belah ketupat itu dapat dihitung dengan cara 4 kali S, ya, sama seperti keliling persegi. Kemudian luas belah ketupat dapat dihitung dengan cara setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, ya. Kemudian berikutnya sifat dari layang-layang. Pada setiap layang-layang memiliki sepasang sisi yang sama panjang, ya, sepasang sisi. Jadi bukan 4 sisinya yang sama panjang, tetapi masing-masing ada 2 sisi yang sama panjang. Ya, kalau di gambar di file itu di pertemuan 4, yaitu ruas garis AB, sisi AB itu sama dengan sisi AD, kemudian sisi BC itu sama dengan sisi CD, ya, seperti itu. Kemudian pada setiap layang-layang sudut-sudut yang berhadapan sama besar, ya. Yang ada di depannya itu pasti ukurannya sama. Kemudian pada setiap layang-layang salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal lain dan tegak lurus dengan diagonal itu. Nah, ini masih ada beberapa yang keliru, bahwa yang diagonal terpendek pada layang-layang itu biasanya terbagi dua sama panjang oleh diagonal yang panjang. Nah, seperti itu. Jadi ada di tugas kemarin rasanya yang salah membagi diagonal itu saya tulis hanya setengah tapi tidak dijumlahkan. Nah, ada yang tidak dijumlahkan mengerjakannya. Jadi otomatis jawabannya salah. Nah, berikutnya luas layang-layang itu dapat dihitung dengan cara setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kemudian ada sifat dari bangun datar trapesium, itu diantaranya trapesium memiliki 2 pasang sisi sejajar. Nah, itu ya. Jadi kalau trapesium hanya memiliki 2 sisi sejajar, ya. Kemudian pada trapesium jumlah sudut yang berdekatan di antara 2 sisi sejajar adalah 180 derajat. Kalau kalian buka di file kemarin, itu sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat, ya. Sudut B dan sudut C itu kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Kemudian luas trapesium itu dapat dihitung dengan cara setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi, ya. Berikutnya jenis-jenis segitiga itu ada 2, kita membedakan berdasarkan panjang sisinya dan juga besar sudutnya. Di sini yang pertama adalah berdasarkan panjang sisinya, itu terbagi menjadi 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, ya, ada 3. Kalau sama sisi berarti sisi-sisinya semua sama panjang. Kemudian kalau segitiga sama kaki itu kaki-kakinya sama panjang atau ada 2 sisi yang sama panjang.
Kemudian kalau segitiga sembarang, sisi-sisinya tidak ada yang sama panjang. Kemudian kalau berdasarkan besar sudutnya, yang pertama ada segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul, kemudian segitiga siku-siku, dan segitiga lancip. Nah, di sini ada perbedaannya. Kalau segitiga tumpul itu hanya ada satu sudut yang tumpul, sudut yang lainnya bebas. Ya bisa siku-siku atau bisa lancip seperti itu. Kemudian kalau segitiga siku-siku itu juga sama, hanya satu sudut saja yang siku-siku, yang lainnya mengikuti. Sedangkan kalau segitiga lancip itu ketiga sudut pada segitiga itu harus lancip semuanya. Kalau ada salah satu yang tidak lancip, berarti itu bukan segitiga lancip ya, seperti itu. Sifat-sifat segitiga istimewa, yang pertama pada segitiga siku-siku itu terdapat satu sudut siku-siku. Kemudian pada segitiga sama kaki terdapat dua sudut yang sama besar dan dua sisi yang sama panjang. Kemudian pada segitiga sama sisi terdapat tiga sudut yang sama besar dan tiga sisi yang sama panjang ya. Kemudian pada sebuah segitiga jumlah sudut di dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat ya. Jadi jumlah sudut-sudut yang ada di dalam segitiga itu kalau kalian jumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Kemudian besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah sudut yang berada di dalam segitiga yang tidak berpelurus dengan sudut luarnya. Jadi ini masih banyak siswa yang menghitung menggunakan mencari sudut pelurusnya dulu. Kan kalian kalau mengerjakan mencari sudut pelurusnya dulu akan mengerjakan dua kali ya, mengerjakan dua langkah. Sedangkan kalau kalian menggunakan rumus yang sudut luar segitiga itu hanya mengerjakannya satu kali saja. Nah, ini masih banyak yang tidak memahami konsep dari besar sudut luar pada suatu segitiga. Silakan kalian baca kembali materinya agar lebih paham. Kemudian keliling segitiga dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh panjang sisi yang terdapat pada segitiga, yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ya. Kemudian luas segitiga dapat dihitung dengan cara setengah kali alas kali tinggi ya. Berikutnya, pada luas segitiga berdasarkan alas dan tinggi sekawan, alas sebuah segitiga merupakan sisi dari segitiga tersebut. Tinggi segitiga harus tegak lurus dengan alas yang sekawan. Jadi ketika kalian bertemu dengan segitiga yang ada banyak garisnya, lihat sudut siku-sikunya yang mana ya. Baik itu yang ada garis putus-putusnya atau tidak ada garis putus-putusnya. Nah, apa fungsinya dari sudut siku-siku itu? Sudut siku-siku itu menandakan bahwa di situ ada alas dan tinggi dari segitiga yang akan kita cari luasnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ciri-cirinya kalian harus lihat sisi yang mana yang saling tegak lurus seperti itu. Kemudian ada garis-garis istimewa pada segitiga, diantaranya garis tinggi, garis berat, garis bagi, dan garis sumbu. Ini kemarin sudah saya bahas di 2 minggu yang lalu, bisa kalian baca pengertian dari keempat garis ini. Oke, sini ada contoh yang pertama yang akan saya bahas. Kalian pasti sangat familiar dengan soal ini. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Di sekeliling bagian luar taman akan dibuat jalan dengan lebar 1,5 meter dengan biaya Rp90.000 per meter persegi. Hitunglah biaya yang diperlukan untuk membuat jalan tersebut. Nah, ketika kalian bertemu dengan soal seperti ini ya, ketika kalian bertemu dengan soal bangun datar tetapi tidak ada gambarnya, apalagi soal cerita, saya sudah beberapa kali mengatakan, mengingatkan ke kalian, digambar. Kalau kalian nggak mau gambar di tugas kalian, silakan gambar di coretan kalian. Untuk apa? Untuk mempermudah kalian menentukan ukuran-ukuran yang ada pada soal. Ya, saya sudah beberapa kali mengomentari tugas kalian.
tolong digambar, tapi tetap tidak digambar. Jadi ya saya tidak membenarkan karena ukuran yang kalian tulis itu ngasal, ya. Yang tidak menggambar ya. Kalau yang menggambar pasti ukurannya sudah benar, walaupun kadang ada yang salah menghitung, salah mengali atau salah menjumlahkan seperti itu ya. Kalau kalian tidak menggambar, otomatis kalian akan kebingungan menentukan ukurannya yang mana sih. Nah, seperti itu. Nah, penyelesaiannya di sini sketsa dari soal di atas adalah seperti berikut. Saya hanya meminta kalian sketsa, tidak perlu menggambar yang bagus, yang rapi, kalian ukir-ukir seperti itu ya, tidak perlu. Sketsa itu hanya gambaran kasar atau gambaran yang tidak rapi, tetapi jelas bisa kalian lihat ukurannya berdasarkan gambar itu. Nah, jadi di sini tamannya itu berada di tengah, ya. Tamannya itu berada di tengah, kemudian ukuran taman itu 20 meter kali 10 meter. Kemudian di sekeliling taman artinya di luar dari taman tersebut, bukan di dalam tamannya. Nah, di sini ada yang menggambar, ada yang menggambar tapi salah meletakkan ukurannya. Salahnya di mana? 20 meter itu bukan diletakkan di dalam taman, tetapi di luar taman. Misalnya di sini. Ya di sini 20, di sini 10. Nah, ini yang saya bilang salah, ya. Ini salah. Karena ukuran yang diketahui itu ukuran taman, bukan ukuran lahan. Berbeda kalau ukuran lahannya yang diketahui ya. Nah, berdasarkan sketsa di samping, maka panjang lahannya itu 23 meter dan lebar lahannya 13 meter. Dari mana 23 dan 13 meter itu? Kalian jumlahkan masing-masing 20 ditambah 1,5 ditambah 1,5. Ya, kalian lihat itu sisi-sisi di samping tamannya itu kan ada jarak 1,5 meter karena akan dibuat jalan. Nah, begitu juga lebarnya, lebar taman kan 10 meter. Kita tambah dengan 1,5 tambah 1,5 hasilnya adalah lebar lahannya 13 meter ya. Kemudian berikutnya kita hitung luas lahannya. Luas lahan itu kita lihat gambarnya berbentuk persegi panjang. Berarti kita gunakan rumus persegi panjang, panjang kali lebar. Itu 23 kali 13. Hasilnya adalah 299 meter persegi. Ini adalah luas lahannya. Kemudian kita hitung yang berikutnya adalah luas taman. Ya. Luas taman dapat dihitung dengan cara panjang taman kali lebar taman. Yaitu 20 kali 10. Hasilnya adalah 200 meter persegi. Kemudian luas jalan. Nah, luas jalan itu adalah luas daerah yang diarsir, luas daerah yang berwarna kuning seperti pada gambar. Itu dapat dihitung dengan cara luas lahan dikurang luas taman. Luas lahannya tadi 299 dikurang luas tamannya 200. Hasilnya adalah 99 meter persegi. Nah, yang kita hitung biayanya itu yang 99 meter persegi. Maka biaya pembuatan jalannya itu adalah 99 dikali 90.000. Hasilnya adalah 8.910.000. Jadi biaya pembuatan jalannya adalah 8.910.000 rupiah ya, seperti itu. Nah, ini ingat kalau bertemu dengan soal cerita pada bangun datar atau bangun ruang nanti di kalian di kelas 8, biasakan kalian sketsa dulu gambarnya. Ya, kalau kalian tidak sketsa gambarnya, otomatis kalian pasti akan bingung kecuali kalian punya penerawangan yang bagus ya terhadap gambarnya. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Contoh kedua, pada belah ketupat ABCD, perbandingan panjang diagonal AC berbanding BD sama dengan 4 berbanding 3. Dan perbandingan panjang diagonal AC berbanding panjang sisi AB sama dengan 8 berbanding 5. Jika luas belah ketupat tersebut 150 cm persegi, tentukanlah panjang AC dan BD, kemudian keliling belah ketupat ABCD. Nah, kalau ini kalian mau gambar boleh, kalian tidak gambar boleh. Kenapa? Karena di sini sudah jelas diagonalnya itu yang ini ya. Ini D1, ini D2. Nah, ini biasanya kalau ada soal perbandingan, ingat kita misalkan ya, kita misalkan dengan variabel, menggunakan variabel. Nah, misalkan panjang diagonal AC sama dengan 4X
dan diagonal BD sama dengan 3X. Sehingga kita substitusi ke rumus luas belah ketupat, yaitu setengah kali AC kali BD. Karena AC dan BD itu adalah diagonal pada belah ketupat. Kita substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui. Luas belah ketupatnya adalah 150 sama dengan setengah dikali 4X kali 3X. Ya. Dan yang di ruas sebelah kanan kita kalikan terlebih dahulu. 4X kali 3X itu hasilnya 12X kuadrat. Kemudian dibagi 2, maka hasilnya adalah 6X kuadrat. Kemudian kita cari nilai X kuadratnya dengan cara 150 dibagi 6. Hasilnya adalah 25. Nah, yang kita cari bukan X kuadratnya, tetapi nilai X-nya. Nah, kalau ada X kuadrat, berarti kita hitung, kita cari akar dari 25 itu berapa. Ya. Akar dari 25 itu adalah 5. Kemudian kita ganti nilai X yang ada di panjang sisi panjang diagonal AC dan diagonal BD. Berarti panjang AC-nya sama dengan 4 dikali 5, yaitu 20 cm. Kemudian panjang BD-nya 3 dikali 5, yaitu 15 cm. Ya. Nah, untuk bagian A ini, di tugas itu saya cek, sudah banyak yang betul ya. Sudah banyak yang bisa menerapkan, mencari nilai X dari suatu perbandingan panjang sisi atau panjang diagonal pada bangun datar. Nah, yang saya permasalahkan, yang banyak sekali salah, yaitu pada bagian B. Kenapa? Banyak siswa yang menggunakan rumus Pitagoras di sini, ya. Padahal saya belum mengajarkan, ya. Mungkin kalian sudah mendapat, ada beberapa siswa yang sudah mendapat materi Pitagoras dasar di SD dulu, dan kalian salah mengerjakannya, ya. Kalian salah mengerjakannya. Kenapa saya bilang salah? Karena tidak sesuai apa yang kalian hitung dengan hasil yang kalian peroleh. Nah, sebenarnya di bagian B ini menentukan sisi dari belah ketupat itu kalian tidak perlu menggunakan Pitagoras. Tetapi kalian bisa menggunakan perbandingan panjang diagonal AC dan panjang sisi AB. Nah, kalian bisa gunakan perbandingan itu untuk menentukan panjang sisi AB sebelum menentukan kelilingnya. Nah, tentukan terlebih dahulu panjang sisi AB dengan menggunakan perbandingan. Nah, di sini kalau saya tidak salah ingat, banyak yang menjawab kelilingnya itu 100 cm, padahal kelilingnya bukan 100 cm. Nah, panjang diagonal AC berbanding panjang sisi AB itu perbandingannya 8 berbanding 5. Nah, karena panjang diagonal AC tadi sudah kita ketahui, maka kita substitusi. Panjang diagonal AC kan 20, panjang sisi AB belum diketahui atau yang akan kita cari. Sama dengan 8 berbanding 5. Kemudian kita kalikan suku tepi dan suku tengahnya, maka diperoleh 8AB sama dengan 100. Ya. 8AB sama dengan 100, maka panjang sisi AB dapat diperoleh dengan cara 100 dibagi 8. Hasilnya adalah 12,5 cm. Kan? Belah ketupat itu sama sisi-sisinya kan sama panjang ya. Ini semua sama panjang. Berarti di sini 12,5, di sini juga 12,5, di sini 12,5 dan di sini 12,5 ya. Berarti menentukan kelilingnya dengan cara 12,5 dikali 4 atau 12,5 tambah 12,5 ditambah 12,5 ditambah 12,5 ya. Maka diperoleh keliling belah ketupat ABCD adalah 50 cm ya, seperti itu. Nah, makanya saya bingung, kalian dapat kelilingnya 100 cm itu dari mana? Padahal tidak sampai 100 cm. Karena apa? Kenapa kalian dapat 100 cm? Karena kalian menggunakan Pitagoras yang salah ketika menentukan panjang sisi AB ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya, nah itu ada kesimpulannya. Contoh yang ketiga, nah ini juga sama. Saya tidak mengajarkan menentukan salah satu sisi pada segitiga ini menggunakan Pitagoras ya. Tetapi kalian bisa menggunakan konsep dari luas berdasarkan alas dan tinggi sekawan ya, alas dan tinggi sekawan.
Nah, di sini juga banyak yang salah ketika mengerjakan bagian B ya. Yang bagian A itu sangat mudah. Nah, karena sisi AB-nya di sini AB-nya 8 ya. Di sini saya tulis AB-nya 8, kemudian AC-nya 6. Nah, panjang BC itu dari ujung sini ke ujung yang di sini. Dari titik C ke titik B itu panjangnya 10 cm. Bukan dari B ke D ya, bukan dari B ke D. Ini banyak yang salah persepsi atau banyak yang salah mengartikan dari panjang BC. Makanya saya bilang perhatikan gambarnya ya. Perhatikan gambarnya, kalian teliti gambarnya agar tidak salah ukuran ya. Kemudian kita substitusi di sini luas segitiga AB itu dapat diperoleh setengah dikali 8 kali 6 ya. Siapa sih yang nggak bisa ngalikan ini? Kalau kalian tidak bisa ngalikan ini berarti kalian seharusnya tidak lulus SD ya. Karena ini di SD sudah sering diulang-ulang. Jadi setengah dikali 8 dikali 6 itu hasilnya adalah 24 cm persegi ya. Kemudian menentukan panjang AD-nya bagaimana? Nah, kita lihat di sini panjang BC itu kan 10 cm. Nah, kalau kita gunakan sisi BC sebagai alas, maka sisi AD itu adalah tingginya. Nah, karena panjang sisi AD itu tegak lurus dengan sisi BC, maka kita bisa gunakan sisi AD itu adalah tinggi dari segitiganya, dan BC itu adalah alasnya. Sehingga luas segitiga BC itu bisa kita hitung dengan cara setengah dikali BC dikali AD. Nah, kita substitusi luasnya kan sudah diketahui itu 24 cm. Kita ganti luasnya 24 sama dengan setengah dikali 10 dikali AD ya. Yang ruas kanan kita kalikan dulu, akan diperoleh 24 sama dengan 5 AD. Kemudian panjang sisi AD dapat diperoleh dengan cara 24 dibagi 5, hasilnya adalah 4,8. Jadi panjang sisi AD adalah 4,8 cm. Nah ini, kalian jangan, saya tidak tahu siapa yang mengawali mengerjakan dengan Pitagoras ini untuk bagian B ini. Jadi saya harap gunakan konsep-konsep yang sudah saya jelaskan. Jangan melenceng dari konsep-konsep yang atau materi-materi yang sudah saya jelaskan. Kecuali kalian mau belajar sendiri. Kalian belajar mandiri itu bagus kalau kalian belajar mandiri. Artinya tanpa saya suruh, kalian sudah mempelajari materi-materi yang baru. Karena materi-materi di bangun datar itu masih akan kalian gunakan lagi nanti di kelas 8 dan kelas 9 ya. Seperti itu. Oke. Yang terakhir, di sini saya menjelaskan tentang sudut luar dari segitiga. Nah ini, silakan kalian coba tentukan nilai P menggunakan rumus dari sudut luar segitiga. Saya tunggu 5 menit. Kalian tentukan nilai P-nya saja. Saya tidak meminta kalian berapa besar sudut ACB, berapa besar sudut CBD, saya tidak meminta itu. Saya hanya meminta tentukan nilai P ya. Saya tunggu, silakan tulis jawabannya di kolom chat ya. Ini yang bergabung saya cek 143 siswa ya. Ini sudah mulai menurun. Biasanya yang ikut live itu sekitar 170, 180 bahkan kadang 200 ya. Ini sudah semakin turun. Saya harap semoga ada kesadaran kepada teman-teman kalian yang tidak mengikuti live agar ikut live ya. Oke, saya cek-cek dulu. Apa sudah ada yang mendapatkan nilai P-nya? Ingat tadi bahwa sudut luar segitiga itu adalah jumlah dari dua sudut yang bukan pelurus dari segitiga itu ya. Sini Antonius Tan dia menjawab 132. Apakah benar 132? Saya tunggu jawaban lain. Apakah ada yang mau menjawab? Apakah ada jawaban yang benar nanti? Saya tunggu. Sambil saya mengingatkan juga,
Jangan lupa besok tugas yang ketiga, itu batas waktunya besok. Jangan lupa dikumpulkan, yang kelas saya 7A sampai 7F silakan kumpul di Google Classroom. Kemudian untuk kelas Pak Zulpan 7G sampai 7K itu langsung kirim ke Pak Zulpan ya. Jangan kirim ke saya karena saya tidak akan koreksi. Ini Nadir dia menjawab 24. Oke. Saya lanjutkan. Apakah benar tadi ada dua versi jawaban? Yang pertama 132, kemudian ada 24 ya. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan, nilai P dapat dicari dengan menggunakan persamaan sudut luar segitiga ABC. Sudut luarnya yang mana? Sudut luarnya itu yang ini, yang 5P. Nah, ini sudut luarnya ya. Kemudian, dua sudut yang jumlahnya sama dengan sudut luar yang mana? Yaitu sudut C dan sudut A di sini. Sudut BAC dan sudut ACB. Berarti kalau dua sudut ini dijumlahkan hasilnya adalah sudut CBD ya, seperti itu. Nah, saya cek lagi apakah ada yang jawab. Nah, di sini ada yang jawab 6 dari Nurul. Kemudian ada dari Gatan dan Arya Gaisan. Ini mereka berdua jawabnya 24 ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Kita cek apakah jawabannya 24. Nah, tadi 6 sama 132 ya. Nah, ini sudut CBD itu sama dengan sudut BAC ditambah sudut ACB. Kita substitusi nilai-nilainya yang ada di segitiga itu. Berarti sudut CBD-nya adalah 5P derajat sama dengan sudut BAC-nya 48 derajat ditambah sudut ACB 3P derajat ya, seperti itu. Nah, kita selesaikan dengan persamaan linear satu variabel, berarti 3P-nya kita pindah ke ruas sebelah kiri. Maka diperoleh 2P sama dengan 48. Dari mana 2P? 2P diperoleh dari 5P dikurang 3P. Ya, 3P-nya kan bernilai positif di ruas sebelah kanan. Kita pindah ke ruas sebelah kiri berarti menjadi negatif. Maka 5P dikurang 3P hasilnya 2P ya. Kemudian 2P itu dihitung dengan cara P-nya yaitu dapat diperoleh dari 48 dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 24. Nah, itu. Jadi nilai P adalah 24 ya. Saya lihat jadi di sini ada yang jawab 12, nah yang jawab 24 berarti kalian benar ya. Terima kasih. Yang jawab 132 tadi Antonius Tan, masih hitungannya masih salah tapi tidak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Yang menjawab 24 berarti hitungan kalian sudah benar. Berarti kalian sudah memahami konsep dari sudut luar segitiga. Ya, bagaimana mencari sudut luar pada segitiga. Oke. Materinya cukup sampai di sini. Ini ada informasi penting yang harus kalian baca. Jadi pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, pukul 10.30 WITA, kita ulangan harian materi segi 4 dan segitiga ya, seperti biasa. Di GCR nanti kalian cek soalnya, apakah sudah ada soal atau belum. Jadi materinya mulai dari persegi panjang kemarin, di pertemuan 1 sampai di pertemuan 2 minggu yang lalu, materi tentang segitiga, kalian baca, kalian pelajari, kalian pahami contoh-contoh soalnya. Kalau kalian kurang puas dengan contoh-contoh soal yang ada di situ, kalian cari di internet, banyak sekali contoh soal yang seperti serupa. Akan ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, untuk file hari ini saya tidak share di Google Classroom ya. Tapi kalau kalian bisa mengingatkan atau mengajak teman-teman kalian kembali untuk live, untuk mengikuti live dan mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru, bukan tugas saya aja ya, tugas Bapak Ibu Guru yang lain, dan mengumpulkan dengan tepat waktu, materi ini akan saya share
mungkin besok ya. Saya lihat dulu perkembangan dari kalian. Kalau ada perkembangan yang ngikutin live itu meningkat dan yang ngumpul tugas itu sudah banyak atau semua mengumpulkan tugas, maka materi akan saya share. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, maka materi tidak akan saya share ya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Semoga puasanya lancar ya sampai nanti sore bahkan sampai lebaran nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.